Tangisan sunyi di bawah langit malam. Roni, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dengan mata coklat yang biasanya penuh bintang, kini hanya memancarkan kekosongan. Rambut hitamnya yang ikal tampak sedikit kusut dan bahu kecilnya terlihat terlalu berat untuk menopang beban dunia yang tiba-tiba menimpanya. Semuanya terjadi begitu cepat, seperti kilat di tengah badai. Sebuah kecelakaan mobil yang merenggut kedua pilar hidupnya, ayah dan ibu. Malam itu, Roni terbangun oleh suara isak tangis Bibi Lena, saudara perempuan ibunya, yang datang menjemputnya. Bibi Lena memeluknya erat, kata-kata, "Sabar nak," dan "mereka sudah tenang," terdengar samar-samar. Roni belum mengerti. Ia hanya tahu bahwa kasur di kamar ayah dan ibu kini rapi dan dingin. Dan di meja makan, tidak ada lagi aroma nasi goreng spesial buatan ibu atau suara tawarnya ayah saat membaca koran. Dunia Roni menjadi sunyi. Ia pindah ke rumah Bibi Lena yang meskipun penuh kasih, terasa asing. Setiap pagi, ia masih menoleh ke belakang, berharap melihat ayahnya berdiri di ambang pintu, tersenyum dan melambaikan tangan sebelum berangkat kerja. Setiap malam, ia masih meremas boneka beruangnya, memimpikan pelukan hangat ibunya yang selalu berbau bunga melati. Puncak kesedihan Roni datang saat ulang tahunnya yang ke-9, 2 bulan setelah kepergian orang tuanya. Bibi Lena sudah menyiapkan kue dan hadiah, tapi Roni duduk di sudut kamar, memeluk sebuah kotak lusuh. Di dalamnya ada 2 benda. Sebuah jam tangan tua milik ayahnya yang berhenti tepat pada pukul 10.45 malam waktu kecelakaan itu. Sebuah shell rajutan merah yang dibuat ibunya, yang belum selesai, masih ada jarum rajut yang menancap di setengah helai benang. Bibi Lena mendekat, matanya berkaca-kaca. "Roni, sayang." Roni mendongak, air mata menganak sungai di pipi mungilnya. Ia memegang shell itu ke pipinya. "Ibu bilang shell ini akan selesai tepat di hari ulang tahunku, dan aku akan memakainya saat Natal," bisiknya, suaranya tercekak. "Siapa yang akan menyelesaikan shell ini sekarang, Bi? Ayah juga janji akan mengajariku next pay yang baru, tapi dia pergi sebelum sempat." Isak tangis Roni pecah, menyayat hati. Itu bukan lagi tangisan keras seorang anak yang meminta permen, tapi tangisan putus asa seorang anak yang menyadari bahwa janji-janji terindah di dunia tidak akan pernah ditepati. Ia kehilangan masa kecilnya, kehilangan tempat berlindung terhangat, dan kehilangan senyum termanis yang ia kenal. Bibi Lena menarik Roni ke dalam pelukan, membiarkan anak itu menangis membasahi bahunya. Roni merasakan betapa ia merindukan aroma melati, merindukan tangan ayah yang besar dan kuat. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam itu, sesuatu yang mengharukan terjadi. Saat Bibi Lena membantunya membuka kotak hadiah, di dasar kotak itu, Roni menemukan sebuah kartu kecil dengan tulisan tangan ayahnya. "Untuk jagoan ayah Roni, nak, kalau ayah dan ibu tidak ada, ingatlah ini. Kamu adalah cahaya kami. Jangan pernah berhenti tersenyum. Ibu dan ayah akan selalu ada di hatimu, seperti bintang di langit malam. Teruslah berjalan maju nak, kami bangga padamu, ayah dan ibu." Membaca kata-kata itu, hati Roni sakit, tapi pada saat yang sama, ia merasakan kehangatan yang tak terlukiskan. Air matanya terus menetes, bukan lagi hanya air mata kesedihan, tapi air mata cinta yang abadi. Ia tahu, ia tidak benar-benar sendirian. Cinta orang tuanya adalah warisan terbesarnya, yang akan menemaninya melewati setiap langkah di sisa hidupnya. Sambil memeluk kartu dan syal yang belum selesai itu, Roni menatap keluar jendela. Di sana, di antara pekatnya langit malam, ada 2 bintang yang bersinar paling terang. Ia tersenyum tipis, senyum pertama yang benar-benar jujur dalam 2 bulan terakhir. "Selamat ulang tahun, Roni," bisik Bibi Lena. "Terima kasih, Bi," jawab Roni. Suaranya masih serak, tapi kini ada ketabahan yang muncul di mata coklatnya. "Aku akan jadi jagoan ayah dan ibu." Cahaya bintang di balik jendela.
3 tahun berlalu, Roni kini berusia 12 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang pendiam namun luar biasa tangguh. Keputusan untuk menjadi jagoan ayah dan ibu telah memberinya kekuatan. Bibi Lena dan suaminya, Paman Teddy, telah merawat Roni dengan penuh kasih sayang. Rumah mereka terasa hangat, namun tetap ada satu tempat di hati Roni yang dikhususkan hanya untuk kenangan masa lalu. Setiap malam sebelum tidur, Roni selalu melakukan ritual kecil. Ia akan membuka kotak lusuh itu. Ia menyentuh jam tangan tua ayah yang macet di 10.45 menit. Baginya, jam itu bukan penanda waktu yang berhenti, melainkan pengingat bahwa cinta sejati tidak pernah berakhir. Ia memegang syal rajutan merah ibunya. Syal itu yang masih belum selesai menjadi proyek seumur hidup Roni. Bibi Lena yang dulunya diajari merajut oleh ibu Roni, mengajarkan Roni teknik dasarnya. Setiap akhir pekan, Roni akan mengambil jarum rajut dan dengan jari-jari kecil yang canggung, ia melanjutkan satu baris demi satu baris rajutan syal itu. Itu adalah proses yang lambat dan menyakitkan. Setiap tusukan jarum membawa kembali ingatan. Tusukan pertama, bau melati dan suara tawa ibu. Tusukan ke-1000, pelukan kuat ayah saat Roni terjatuh. Tusukan ke-1000, janji ayah tentang sepeda baru. Rajutan itu adalah terapi diam Roni, sebuah dialog tak terucapkan dengan ibunya. Sepeda tua dan janji yang ditunaikan. Suatu sore, saat Roni duduk di teras, Paman Teddy datang membawa sesuatu yang tertutup kain usang. "Roni, kemarilah sebentar," kata Paman Teddy, suaranya lembut. Paman Teddy membuka kain itu. Di bawahnya, teronggok sebuah sepeda tua berwarna biru langit. Sepeda itu berkarat di beberapa bagian, bannya kempes, dan stangnya sedikit bengkok. Jauh dari sepeda baru yang pernah dijanjikan ayahnya. "Ini sepeda tua paman dulu," jelas Paman Teddy. "Tadi paman melihatmu melamun. Paman ingat ayahmu pernah berjanji mengajarimu naik sepeda baru, kan?" Roni menatap sepeda itu, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Nah, Paman Teddy berjongkok, menyejajarkan pandangan dengan Roni. "Kita mungkin tidak punya sepeda baru, nak. Tapi kita punya waktu, tenaga, dan sedikit cat semprot. Bagaimana kalau kita merakit kembali sepeda ini? Kita cat, kita ganti bannya, kita perbaiki stangnya. Kita wujudkan janji ayahmu dengan tangan kita sendiri." Mata Roni yang biasanya murung, kini bersinar terang. Selama berjam-jam di hari-hari berikutnya, Roni dan Paman Teddy bekerja di garasi. Roni menggosok karat dengan semangat. Paman Teddy mengajarinya tentang rantai dan rem. Roni bahkan menggunakan warna cat biru terang, warna yang selalu disukai ayahnya. Ketika sepeda itu selesai, warnanya berkilauan dan berjalan mulus. Itu adalah sepeda baru yang dibuat dari cinta lama. Natal dengan syal yang rampung. Musim dingin tiba. Sudah hampir 4 tahun sejak kecelakaan itu. Syal rajutan merah ibunya kini sudah hampir selesai. Hanya tersisa beberapa baris lagi. Roni duduk di bawah pohon Natal yang berkelip. Bibi Lena dan Paman Teddy tertidur di sofa. Roni mengambil jarum rajutnya. Ia menyelesaikan baris terakhir, mengunci benang dengan simpul yang rapi, dan memotongnya. Syal itu kini sempurna, panjang, tebal, dan sangat hangat. Roni memejamkan mata, memegang syal itu erat-erat. Ia menghirupnya seolah-olah ia bisa mencium bau melati untuk terakhir kalinya. Kemudian, ia membuka matanya, menyampirkan syal merah itu di lehernya, dan berjalan keluar. Langit malam dipenuhi bintang-bintang. Dingin, tapi syal itu benar-benar memberikan kehangatan. Roni mendongak mencari 2 bintang paling terang. Ia tersenyum.
senyum yang kini utuh dan damai. "Ayah, Ibu," bisiknya ke langit malam. "Syalnya sudah selesai. Aku sudah bisa naik sepeda. Kalian benar, aku adalah cahaya kalian. Dan kalian adalah rumahku." Air mata Roni menetes, tapi kali ini itu adalah air mata yang dipenuhi kebanggaan dan rasa syukur. Ia telah kehilangan segalanya, namun ia telah mendapatkan kembali dirinya, diperkuat oleh janji yang ditepati dan cinta yang dirajut. Ia adalah Roni, anak yang ditinggalkan namun tidak pernah sendirian. Karena di hatinya, ia membawa cahaya 2 bintang yang paling terang, menjelma menjadi cahaya. 12 tahun kembali berlalu, Roni kini adalah seorang pria muda berusia 24 tahun yang sedang menyelesaikan studi kedokterannya. Ia memilih menjadi dokter spesialis anak. Ia ingin memastikan tidak ada anak lain yang merasakan kepedihan seperti dirinya. Ia ingin menjadi cahaya bagi anak-anak yang sedang berjuang melawan kegelapan. Bibi Lena dan Paman Teddy menghadiri upacara kelulusannya dengan mata penuh haru dan bangga. Di bawah jubah wisuda birunya, Roni mengenakan 2 benda yang tak pernah ia lepaskan. Jam tangan tua ayah yang dipasangi baterai baru, namun sengaja diatur agar jarumnya selalu menunjuk pukul 10.45. Baginya, itu adalah pengingat harian tentang prioritas dan kasih sayang. Sal rajutan merah ibunya yang ia lipat rapi dan ia letakkan di saku dalam jubahnya dekat dengan jantungnya. Saat ia dipanggil untuk menerima ijazah, Roni berdiri tegak. Ia membayangkan ayah dan ibunya bersorak bangga dari kursi penonton. Hadiah untuk bibi dan paman. Setelah lulus dan mendapatkan pekerjaan pertamanya di sebuah rumah sakit anak, Roni melakukan hal yang paling mengharukan. Ia bekerja keras dan menabung. Pada malam Natal, Roni mengajak Bibi Lena dan Paman Teddy duduk di ruang tamu. "Bih, Paman," kata Roni, suaranya mantap namun penuh getaran emosi. 14 tahun lalu, kalian membuka pintu rumah kalian untuk seorang anak kecil yang kehilangan segalanya. Kalian memberi saya tempat tinggal, makanan, pelajaran dan yang paling penting, cinta. Roni mengeluarkan sebuah amplop tebal dari sakunya. "Ini bukan bayaran atas apapun yang kalian berikan," katanya, menyerahkan amplop itu. "Ini adalah permulaan. Saya telah membeli sebuah rumah kecil atas nama kalian, hanya beberapa blok dari sini, dengan kebun kecil yang selalu Bibi impikan." Bibi Lena menutup mulutnya, air mata langsung membanjiri pipinya. Paman Teddy hanya bisa menepuk bahu Roni berulang kali, suaranya tercekak. "Kami tidak butuh balasan, Nak," bisik Bibi Lena, memeluk Roni erat. "Tidak, Bi," jawab Roni sambil membalas pelukan mereka. "Ayah dan ibu mengajarkan saya untuk membalas kebaikan. Kalian adalah orang tua saya, keluarga saya. Ini adalah rumah yang saya bangun atas dasar cinta yang kalian berikan kepada saya. Cinta yang abadi." Bertahun-tahun kemudian, Roni kini adalah dokter anak yang dihormati, dikenal karena kehangatan dan kelembutannya dalam menangani pasien-pasien cilik. Di ruang kerjanya, di samping sertifikat kelulusannya, Roni memajang 2 foto. Foto ayah dan ibu yang tersenyum lebar dan cerah, foto Bibi Lena dan Paman Teddy yang juga tersenyum bangga di hari wisudanya. Ia berhasil menjadi pria dewasa yang berempati, sukses dan penuh kasih. Semua berkat warisan cintanya. Suatu hari, Roni harus merawat seorang gadis kecil yang ketakutan karena harus menjalani operasi besar. Saat malam tiba, Roni duduk di samping randangnya. Gadis itu memegang boneka beruang lusuh. "Apakah kamu takut, Nak?" tanya Roni, lembut. Gadis itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Roni tersenyum. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sal rajutan merah tua itu, dan memegangnya di tangannya. "Lihat ini dibuat oleh ibuku. Ibuku dan ayahku tidak ada lagi, tapi cinta mereka ada di sal ini. Sal ini mengingatkanku bahwa meskipun ada hal buruk yang terjadi, cinta akan selalu membuatmu hangat." Roni menyentuh dada gadis itu dengan ujung sal merah. "Mereka ada di sini, di hatimu. Mereka adalah cahaya bintang yang akan selalu membimbingmu. Jangan takut, kamu adalah jagoan sama sepertiku." Gadis itu mengangguk. Genggaman pada bonekanya mengendur sedikit.
Ia tersenyum. Roni berdiri, melihat keluar jendela. Langit malam itu diselimuti awan, tapi Roni tahu, di atas sana, 2 bintangnya bersinar lebih terang dari apapun. Ia telah menunaikan janjinya. Ia telah mengubah kesedihan menjadi kekuatan, dan kepedihan menjadi empati. Roni kecil yang menangis sunyi kini adalah Roni yang sang cahaya, yang mencerahkan dunia dengan cinta abadi yang ia warisi.